sekarang ini Indonesia sedang mengalami krisis kepemimpinan. Kalau orang buruk di sana ya mengambil kebijakan, pasti kebijakannya yang buruk juga Pak. Tidak pro rakyat, tidak peka keadaan rakyat. Dia hanya mikirkan bagaimana saya kaya, bagaimana kelompok saya sukses, bagaimana keluarga saya senang, kan begitu. Nah ini guys, hati-hati sekali lagi. Saya sangat terinspirasi dengan kepemimpinan Pak Anies. Ada yang lebih istimewa menurut saya Pak Ire, yang saya bisa nilai dari sosok Pak Anies Baswedan ini. Ini banyak orang mengenyampingkan ini karena nilai-nilai etika, moral sekarang ini banyak diabaikan, bahkan nggak dipakai. Banyak etika yang dilanggar, banyak etika yang dilabrak. Kan hukum, atik guys, ya kan ente tahu lah, ya kan nggak usah gue jelasin gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat US dimanapun berada. Salam akal sehat, salam waras, salam beriman untuk kita semuanya. Kali ini saya bersama Pak Irwan Zuldani lagi, Sobat. Apa kabar Pak Ir? Alhamdulillah sehat, baik, sehat Pak Ed. Pak Ir nih tampilannya kayak anak muda sekarang nih, pakai baju olahraga, keren banget nih guys. Ada acara apa nih Pak? Nanti sore rencana Pak Ed, jam 4 kan ada pertandingan bola polisi Kota Padang. Bola poli. RBC Reborn di Jati. Kebetulan saya di sana kan ketua pembina di situ. Jadi mereka minta saya untuk pembukaan, nanti saya yang membuka begitu. Jadi sekali jalan lah. Sekali jalan. Supaya tidak repot-repot nanti, kan buru-buru kita. Ya, agar Sobat US udah tahu kan sebelumnya kapasitas sosok Pak Irwan Zuldani ini kan. Beliau juga hobi membidangi olahraga, mengayomi olahraga, dan juga banyak masjid, musola, anak yatim, panti asuhan. Ini sosok memang orang-orang beriman ya guys. Pak Ir, ini kesempatan ini saya sengaja nih datangin Pak Ir, ganggu waktunya. Sobat, kita bahas masalah kepemimpinan nih Sobat. Kita tahu sekarang ini Indonesia sedang mengalami krisis kepemimpinan ya. Ya jujur aja kan, kehidupan sekarang bagaimana. Saya mau tanya Pak Ir, sosok pemimpin menurut Pak Ir itu yang ideal, menurut Pak Ir itu yang gimana sih semestinya? Sosok seorang pemimpin itu Pak Ir. Sebenarnya sederhana kalau kepemimpinan itu Pak Ed, amanah begitu. Amanah ya. Hanya saja dalam pelaksanaan ketika sudah berjalannya waktu, apa yang dikatakan amanah tadi itu kan tidak sesuai apa dengan yang diharapkan. Artinya bisa dipercaya oleh rakyat, peka terhadap rakyat, adil dalam kepemimpinan, pembangunan yang berkeadilan, lalu juga ada keinginan pemimpin untuk mensejahterakan rakyatnya. Kan amanah itulah yang jadi pedoman bagi kita. Jadi kalau kita sebagai orang muslim, kalau jadi pemimpin itu sudah amanah, tentu juga harus berpedoman kepada itu. Kita juga harus jujur, kita harus adil, Patona ya. Nah, jadi itulah yang kita melihat kenapa sekarang ini banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan itu, karena hawa nafsu dari pemimpin itu sendiri tidak sesuai dengan awalnya mereka menjadi pemimpin. Kalau kita jadi pemimpin itu niatnya baik, bahwasanya diri kita ini maksimal kita abdikan untuk rakyat, untuk masyarakat. Insya Allah masyarakat ini tidak akan banyak yang komplain. Mereka juga, masyarakat kan tahu keterbatasan yang dimiliki oleh bangsa kita lah umumnya kan, apalagi masyarakat sekitar lah khususnya. Tetapi kalau kita jadi pemimpin yang sudah amanah tadi, mungkin mereka tidak akan banyak ngeyel, ngumpat, hujatan, segala macam lah. Ya. Jadi kita selaku manusia biasa tentu hanya bisa untuk hal-hal seperti itu memperhatikan Pak Ed. Memperhatikan apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat begitu. Ini Pak Ir, Sobat, kita ini sekarang sedang di tahun politik orang bilang. Sebentar lagi ini pesta demokrasi di negeri ini akan diselenggarakan. Banyak sekarang orang dengan berbagai motivasinya Pak Ir, maju mencaleg. Ya, juga ingin menonjolkan diri untuk menjadi wakil rakyat, ya enggak? Nah, termasuk Pak Ir nih. Cuman banyak orang nih Pak Ir, kalau saya lihat ini motivasinya itu macam-macam ya kan. Nah,
ya walau alam lah, ada yang baik ada yang buruk. Dan lucunya pernah juga saya lihat dengar gini, ada dia padahal di masyarakat itu nggak ada berbuat, cuman ambisi aja yang saya lihat. Nah, terlepas dari eh, motivasi masing-masing pihak itulah. Nah, ini Pak Ir, saya mau tanya lagi nih. Pak Ir motivasinya nih, guys, agar sobat US tahu semua, Pak Ir ini juga maju menjadi caleg untuk provinsi Sumatera Barat, Pak Ir ya. Iya. Dapil 1 Kota Padang. Dapil Sumbar satu Sumbar Kota Padang. 1 Kota Padang. Iya. Dari Partai Nasdem. Saya mau tanya Pak Ir. Pak Ir yang notabene-nya sekarang kan udah pensiun, kemudian ada usaha ya nggak? Secara ekonomi udah cukup mapan. Kemudian apa lagi yang Pak Ir cari nih? Dengan mencaleg ini, apa membuat motivasi Pak Ir ini maju lagi nih? Atau galau melihat keadaan sekarang Indonesia krisis pemimpin, krisis kebijakan, yang dimana orang-orang yang menentukan kebijakan itu ya maaf aja ya guys ya, sama-sama tahu lah kebijakan kadang-kadang tidak pro rakyat, tidak pro masyarakat, tidak pro untuk kemaslahatan rakyat pada umumnya. Nah, kita tanya lagi Pak Ir nih, apa sih motivasinya? Biar sobat US juga tahu nih. Prinsip hidup saya dari dulu itu Pak Ed, bagaimana bisa kita itu berbuat kebaikan kepada orang. Nah, fase kita bekerja seperti saya sudah habis masa dinas di perbankan, ada lagi masa buat saya pingin berbuat lebih lagi kepada masyarakat. Nah, ketika diri saya masih dari segi kesehatan masih bisa, rasanya masih bisa untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat, baik itu di bidang sosial, bidang rumah-rumah ibadah, maupun untuk masyarakat yang secara umum mungkin perlu kita bantu dia, kita carikan solusinya. Kan tidak ada salahnya kita juga terjun ke ranah politik. Karena menurut saya kapanpun kita itu sepanjang itu bermanfaat untuk orang banyak, apa salahnya kita juga terlibat di situ. Nah, lalu ada lagi Pak Ed katakan tadi orang macam-macam motivasinya untuk masuk ke ranah politik. Iya, tapi kita kan tidak bisa mengukur siapa-siapa orang-orang yang punya motivasi untuk itu. Tapi yang jelas ini secara pribadi kalau saya itu adalah bagaimana kita bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat secara umum gitu. Paling Sesuai tidak dengan bidang-bidang masing-masing. Gitu. paling tidak diniatkan ibadah ya Pak Ir. Iya. Iya. Kalau kita masuk sesuatu itu kita niatkan untuk ibadah, kita ikhlas, kan tidak jadi beban buat kita. Masyarakat bisa menilai apa yang sudah kita berikan untuk masyarakat gitu. Ya guys, Itu aja, Pak. sekedar ngulang lagi nih, sosok Pak Irwan sahabat saya ini yang saya kenal memang beliau memang orang yang dermawan ya, sering membantu anak yatim, masjid, musola. Ini bukan ria enggak, ini menyampaikan aja. Bahkan banyak orang sekarang tidak peka terhadap masyarakat di sekitarnya. Ya, ini Pak Ir dengan keberadaan beliau yang sekarang ini mantan pensiunan suatu bank. Jadi beliau ada usaha juga, tapi penghasilan beliau bahkan unik nih sobat. Ada berapa persen dari penghasilan beliau dialokasikan khusus untuk anak yatim. Saya dengar kayak gitu Pak Ir ya. Iya. Nah, ini kan mulia sekali ini. Sosok beliau inilah istilahnya dengan kapasitas beliau yang ada sekarang ini, dengan segala segenap yang beliau punya sekarang ini, beliau telah berbuat untuk rakyat ini. Dan dulu kita pernah juga bincang-bincang Pak Ir ya. Pak Ir motivasinya juga, kalau saya hanya begini aja Pak Ed katanya, saya paling tidak mungkin terbatas orang yang diayomi. Tapi dengan saya maju katanya beliau ini, ibaratnya kepak sayapnya makin lebar ya Pak Ir ya. Akan banyak orang terayomi nantinya. Iya. Gitu motivasinya ya. Iya. Nah, ini mulia sekali Pak Ir. Cuman saya mau tanya sekarang ini. Kita bicara kepemimpinan sekarang nih Pak Ir. Kita sudah tahu ya kandidat-kandidat presiden sekarang ini. Pak Ir, ada nggak sih gambaran atau kandidat yang ada sekarang ini nih, penilaian dari Pak Ir gimana ini? Dari yang ada. Sebenarnya di samping hal-hal yang saya ceritakan tadi, ingin untuk lebih kepada masyarakat itu, memang betul saya sangat terinspirasi dengan kepemimpinan Pak Anies. Jadi ketika saya masuk itu diawali dari Pak Anies Baswedannya yang dielu-elukan oleh salah satu partai itu waktu itu untuk mau dideklarasikan. Disitulah mulai terbuka pikiran-pikiran saya, artinya
Saya pernah juga dulu baca-baca tentang Pak Anies Baswedan, bagaimana beliau ini jadi waktu itu jadi rektor, jadi menteri, termasuk juga jadi gubernur di DKI Jakarta. Uh, Sebenarnya banyak pemimpin-pemimpin kita, orang-orang kita ini banyak yang hebat-hebat begitu. Calon-calon presiden pun juga banyak yang hebat, hebat-hebat semua. Tapi kita kan harus memilih yang terhebat, yang terbaik, terhebat dan yang baik-baik itu. Semuanya bagus-bagus semua itu. Namun saya terinspirasi dengan beliau ini, karena memang beliau ini dari segi pemimpin komprehensif lah saya lihat. Barangkali mungkin ada kekurangan-kekurangan selaku manusia, pastilah ada kekurangan. Gak ada yang sempurna ya. Dan sempurna, tidak ada yang sempurna. Tapi dari semuanya itu, saya sangat terinspirasi. Beliau itu yang pertama adalah agama beliau itu sangat bagus, begitu. Kuat agama yang bagus. Kemudian kemampuan intelektual beliau bukan hanya karena sekolah di luar negeri, tetapi di dalam negeri juga sangat sangat bagus. Artinya intelektual beliau punya sikap yang sopan, santun, kemudian juga hormat kepada orang tua. Lalu kalau jadi pemimpin, yang saya sedikit banyak dapat gambaran ketika jadi pemimpin lah di Jakarta, mengayomi semua kalangan yang ada di Jakarta. Meskipun Jakarta itu heterogen, kan penduduk Jakarta itu heterogen di sana. Tapi beliau bisa memajukan Jakarta ini dari berbagai hal, gitu. Mulai dari perhatian ke masyarakat kalangan bawah. Jadi kalangan bawah itu kan tidak hanya kita salahkan, kita gusur macam, tapi disiapkan fasilitas untuk orang-orang yang tidak mampu itu. Lalu terhadap orang-orang yang berkebutuhan tetap disabilitas itu, beliau juga perhatian yang sangat bagus. Kemudian dari segi pendidikan juga, masyarakat-masyarakat yang tidak mampu untuk melanjutkan anak-anak sekolah, perhatian Pemda DKI luar biasa kepada itu. Jadi banyak lagi hal-hal, kita inginnya pemimpin ini Pak Ed, yang bisa mengayomi semua orang gitu. Jadi benar juga ketika saya masuk ke ranah politik, saya terinspirasi dengan kepemimpinan Pak Anies. Kenapa kita dari skala kecil, tidak bisa juga kita membangun itu dalam skala kecil. Artinya kalau kita masuk ke partai politik, seperti saya sekarang masuk ke caleg di DPRD Sumatera Barat, tentunya adalah Partai Nasdem. Tentu bagaimana kewenangan-kewenangan ada di DPRD untuk masyarakat, tentu itulah yang bisa kita berikan juga perhatian kita kepada masyarakat. Kita tidak perlu juga muluk-muluk, tentu yang ada kewenangan-kewenangan yang ada di setiap anggota-anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, terutama sekali adalah masyarakat Kota Padang, Pak Ed. Jadi itulah sebagai inti kenapa saya masuk karena politik. Memang benar, saya terinspirasi dengan kepemimpinan Pak Anies ini. Gini sobat, ya Pak Ir, bagus sekali. Ada yang lebih istimewa menurut saya Pak Ir, yang saya bisa nilai dari sosok Pak Anies Baswedan ini. Ya, ini kemarin waktu debat yang di awal, beliau mengatakan waktu itu visi misi beliau yaitu menciptakan kepemimpinan pemerintahan yang beretika, yang bermoral, yang ada nilai gitu. Nah, nilai, ada value-nya. Iya, iya. Ini menarik guys. Ya, banyak orang mengenyampingkan ini karena nilai-nilai etika, moral sekarang ini banyak diabaikan, bahkan ya nggak dipakai. Banyak etika yang dilanggar, banyak etika yang dilabrak. Ya, ini kalau saya menilai sosok Pak Ir ya, ini bukan promosi ya guys ya. Gua kenal banget nih sama Pak Ir, jujur aja. Kalau secara nilai moral yang saya bilang tadi itu, Pak Anies ada di sosok Pak Anies, di Pak Ir pun juga ada. Nah, kenapa saya bilang itu? Kalau sosok pemimpin itu dengan gagasan-gagasan bagusnya, dengan tambah lagi dilandasi dengan etika moral tadi itu, maka hasilnya akan dahsyat. Seperti yang kata Pak Ir tadi, maka beliau-beliau itu akan mengayomi seluruhnya, semua sektor. Jadi Semua kalangan. semua kalangan. Jadi tidak ada pilih kasih, tebang pilih, tidak ya Pak Ir. Iya. Nah, seandainya seperti yang saya ceritakan tadi itu Pak Ir, benar ya. Dan Pak Ir sendiri bagaimana? Boleh saya komentari, Pak? Silakan Pak. Jadi begini, Pak. Jadi pemimpin, jadi panutan orang banyak itu kembali diri kita. Kita maju masuk ke ranah sesuatu itu motivasinya apa?
Kembali lagi ke motivasi. Kalau kita diberikan, kalau kita masuk ke ranah sesuatu itu motivasi adalah untuk orang banyak, artinya dalam perjalanan itu kita harus apa yang kita rencanakan itu jangan kita belabrak etika, kita labrak moral, sopan santun di kemasyarakatan. Nah, kalau kita ingat apa yang kita niatkan dari awal ada ikhlas untuk membantu masyarakat, artinya untuk kalau pemimpin secara umum itu adalah untuk mensejahterakan masyarakat, adil dalam kepemimpinan, makmur untuk semua. Kalau itu niatnya, sampai akhir masa jabatan, insya Allah masyarakat akan bisa menilai. Tetapi di dalam perjalanan, itulah nafsu-nafsu politik yang kadang-kala tidak sesuai lagi dengan apa yang mereka rencanakan dari awal ketika kampanye. Kita akan begini, kita akan begini ketika awal-awal. Tetapi ketika dalam perjalanan, dengan penuh godaan-godaan, ini godaan ini tidak tahan nih Pak Ed. Kalau dari segi moralnya mungkin godaannya ada yang macam-macam lah. Saya tidak bisa spesifik, saya bilang godaan dunia itu kan luar biasa. Godaan dunia itu luar biasa dari berbagai sektor. Tidak bisa saya bilang satu persatu lah. Nah, dalam pelaksanaan itu, dalam waktu berjalan itu, tidak bisa kita mengantisipasi tentang bagaimana kuatnya mental dan iman kita terhadap godaan tadi. Itulah yang terjadi. Kita labrak, tidak cocok dengan ini, kita labrak, kita cocok dengan ini, kita labrak itu. Itulah yang dinilai oleh masyarakat secara luas. Oh, pemimpin kita itu sekarang begini, pemimpin kita itu sekarang begini. Karena tidak kuat tadi. Makanya kembalilah, kalau buat saya, kita kembali ke motivasi awal kita maju itu. Kalau kita maju adalah untuk rakyat banyak, ya jalankanlah program-program itu untuk rakyat banyak. Tidak tebang pilih ke keluarga kita, ke orang-orang terdekat kita, golongan-golongan tertentu. Yang motivasinya sudah jelas untuk kepentingan-kepentingan kita begitu. Sekarang kan masyarakat nih Pak Ir ya, udah mulai cerdas ya, sudah cerdas lah sekarang masyarakat ini. Sudah juga pasti tahu lah kan, bagaimana ambisi-ambisi ya, saya nggak sebut nama di sini. Kemudian dengan ambisinya itu menghalalkan segala macam cara, dilabrak etika bahkan hukum, atik guys, ya kan ente tahu lah, ya kan nggak usah gue jelasin gitu. Nah ini bahaya sekali nih, kalau sosok pemimpin yang tidak beretika tadi itu, kemudian menghalalkan semua macam cara demi jabatan, ya, apalagi ya itu pastilah kepentingannya udah jelas kemana arahnya. Kalau orang sosoknya itu betul-betul memikirkan rakyat, memikirkan masyarakat, pasti dia dengan beretika yang tinggi, dengan bermoral yang tinggi, tidak akan menghantam, mengutak-atik hukum dan lain-lainnya tentunya. Itu logika berpikir Pak Ir, benar nggak? Ya. Nah ini kita nggak bicara siapa, itu logika, fakta, realita hidup berbangsa, keadaan kita yang sekarang ini nih Pak Ir. Nah kalau udah seperti itu benar nggak Pak Ir? Kalau sudah dia berambisi ingin bagaimana dia bisa berkuasa, kemudian etika, moral, bahkan hukum tadi kita katakan dilabrak, kemudian utak-atik lah. Nah otomatis pasti nih Pak Ir ya, dia hanya mementingkan kelompoknya atau ya dirinya, kroninya, paling nggak begitu. Nah ini guys, pembelajaran buat sobat US semuanya ini, bersama Pak Ir ini. Kemudian Pak Ir ada nggak himbauan nih Pak Ir nih kepada masyarakat ya, agar tidak salah pilih besoknya ini. Istilahnya kini kan kita tidak menafikan masyarakat sekarang pasti ya diiming-imingkan, apalagi kondisi masyarakat sekarang ini banyak yang susah nih Pak Ir, miskin. Iya. Ini kadang-kadang guys lo kan pada itu semua, gua tahu lo dikasih uang sembako dikit aja ya lo nggak mikirin lagi lah kan sobatnya, wah ini orang baik atau orang jahat atau orang nggak peduli lagi, yang penting siapa yang bayar gua saya coblos dia kan gitu kan, bahaya begini nih Pak Ir nih. Nah ini channel saya ini Pak Ir untuk mengedukasi ya kepada semua masyarakat yang melihat, yang mendengarkan, agar paham bahwasanya pentingnya suara-suara Anda semua sob, tentu akan berdampak kehidupan kita bernegara, bermasyarakat nantinya. Kan gitu Pak Ir ya? Iya. Nah, gimana nih Pak Ir himbauannya nih sebagai Pak Ir ya, sebagai sosok seorang, anggap aja lah rakyat juga lah. Kriteria milih pemimpin itu apa tadi bisa Pak Ir jelaskan? Kan banyak juga gimmick-gimmick sekarang nih, diiming-imingin macam-macam, janji-janji kosong atau janji-janji yang membuaikan, menindak-bobokkan, ya kan? Nah, coba komentar Pak Ir kita dengar guys. Betul Bang Wes ya. Begini Pak, tadi udah saya jelaskan juga inspirasi saya Pak Anies itu. Pertama dari segi cita-cita
dan program-program beliau ya Pak Ed ya, ingin mensejahterakan masyarakat Indonesia. Itu wajar apa yang disampaikan oleh beliau. Beliau itu memiliki rekam jejak yang jelas. Track recordnya jelas ya. Track record jelas. Sebelum jadi gubernur DKI, beliau juga jadi rektor, jadi menteri. Selama 5 tahun kepemimpinan beliau Jakarta itulah yang dikatakan tadi rekam jejak. Kalau beliau itu pingin jadi pemimpin yang mengikuti hawa nafsu, kata Pak Ed tadi tidak beretika, moral segala macam. Apa yang ada di Jakarta itu? Semuanya ada di Jakarta itu. 60% untuk ekonomi Indonesia itu pusatnya perdagangan itu di Jakarta, Pak Ed. Itu luar biasa. Tetapi ketika beliau jadi gubernur, beliau tidak memanfaatkan tentang kondisi Jakarta. Beliau menjalankan amanah sebagai pemimpin, sebagai gubernur, itulah yang beliau lakukan. Yang melurus-luruskan yang tidak lurus, menjalankan program-program sesuai apa yang dicita-citakan ketika sebelum jadi gubernur. Nah, saya rasa sekarang apa yang dicita-citakan oleh kepemimpinan Pak Anies dengan calon presiden sekarang itu berkeadilan, kemakmuran dan kesejahteraan. Insya Allah saya rasa akan bisa kita wujudkan, walaupun itu secara bertahap, Pak Ed. Kenapa saya katakan demikian? Indonesia ini potensi alamnya luar biasa, Pak Ed. Apa yang tidak ada di Indonesia? Itulah yang akan dilakukan oleh beliau untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan melakukan investasi-investasi yang bisa menyerap tenaga kerja. Diserap tenaga kerja dalam sebuah investasi itu multiplier efeknya sangat banyak sekali, Pak Ed, kepada masyarakat, dari segi perdagangan, dari segi pekerjanya, dari arus barang, mobilitas penduduk segala macam. Itu sangat banyak dampaknya. Itu salah satu dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak mungkinlah masyarakat ini sejahtera kalau tidak ada pemerintah maupun swasta menciptakan investasi-investasi baru yang bisa menyerap tenaga kerja. Nah, itu betul, Pak. Ini menarik, guys. Bincang-bincang kita. Nih Pak Ir ya. Tadi Pak Ir bilang negara kita kaya. Iya benar, Pak. Saya juga mikir, Pak, dari dulu. Kan juga saya udah lama juga hidup nih, Pak nih. Ya. Hasil bumi aja lah. Sebutin lah, ada minyaknya, ada gasnya, ada nikel, ada apalah emas ya, macam-macam ya kan. Kemudian hasil laut, hasil hutannya. Kaya, Pak. Indonesia ini, Nusantara ini kaya. Cuman sangat sayang sekali masih banyak masyarakat atau warga Indonesia ini yang nganggur, yang miskin. Ini kan nggak sesuai, Pak, rumusnya nih, Pak nih. Ibaratnya gini, guys, kalau negara ini kaya, kan otomatis rakyatnya makmur gitu kan, sejahtera ya, Pak. Ini apa salah memimpin negara ini, orang-orang ini apa gimana, masalah kebijakan atau salah urus negara bagaimana nih, Pak? Nah, mungkin ini ya kita udah tahu lah ya. Banyak sekarang pengelolaan kekayaan negara ini kan ya entah tepat sasaran walau alam nih. Padahal Undang-Undang Dasar kita mengatakan hasil bumi, kekayaan alam digunakan untuk kemaslahatan rakyat Indonesia kan gitu. Nah, apakah ini udah sesuai jalan? Ya, nilai sendiri aja. Nah, harapan kita nih, semoga nanti yang akan datang di masa kepemimpinan Pak Anies, semoga beliau memang Allah takdirkan nih Pak Irwan bisa duduk, dan juga Pak Irwan juga bisa ya amanah juga nanti bisa duduk sesuai cita-cita Pak Irwan. Karena kita khawatir, Pak, kalau orang buruk di sana ya, kita nggak sebut nama ya, mengambil kebijakan, pasti kebijakannya yang buruk juga, Pak. Tidak pro rakyat, tidak peka keadaan rakyat. Dia hanya mikirkan bagaimana saya kaya, bagaimana kelompok saya sukses, bagaimana keluarga saya senang, kan begitu. Nah, ini guys, hati-hati sekali lagi. Nah, Pak Ir, komentar Pak Idan terakhir nih untuk masalah kondisi ya perpolitikan kita sekarang ini dan juga krisis kepemimpinan kita. Apa Pak Ir bisa sampaikan kepada sahabat kita semuanya? Begini Pak, kepemimpinan sekarang juga bagus. Hanya saja mungkin kalau saya mengatakan untuk kondisi rakyat Indonesia yang sebagian besar kehidupannya masih skala ekonomi ke bawah. Tentu yang jadi prioritas bagi kita sekarang adalah bagaimana pemimpin itu bisa mengurangi pengangguran, bisa mengangkat perekonomian, tidak hanya satu kelompok-kelompok tertentu begitu. Nah, Pak Anies saya melihat di sosok beliau sesuai dengan cita-cita beliau dan juga didukung dengan rekam jejak yang sudah ada sekarang. Insya Allah ya, saya yakin bahwasanya Indonesia ini akan bangkit
tentunya dengan dasar potensi yang ada di Indonesia, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia. Orang Indonesia ini pintar-pintar, hebat-hebat Pak Ed. Di luar negeri itu banyak itu orang pintar-pintar Pak Ed. Orang Indonesia Iya. jadi guru besar, jadi dokter, bidang teknologi, banyak itu. Nah, tapi kenapa sumber daya alam yang kata Pak Ed tadi yang melimpah tidak maksimal dimanfaatkan oleh bangsa kita sendiri dalam rangka menopang bagaimana rakyat ini bisa terangkat harkat dan martabatnya, terutama sekali dari segi ekonomi. Jadi yang kita harapkan dari kepemimpinan Pak Anies adalah, saya terus terang saja, saya memang fansnya Pak Anies. Pak Anies ini adalah sumber inspirasi buat saya dengan kepemimpinan beliau. Mudah-mudahan nanti dengan kepemimpinan beliau, apa yang disampaikan dalam visi misi adalah masyarakat yang berkeadilan, berkemakmuran, dan sejahtera untuk semua begitu. Amin. Mudah bisa diwujudkan di masa kepemimpinan. Jadi oleh sebab itu tentunya saya juga kesempatan ini mengajak, marilah kita berpikir secara logis, realistis, supaya kita mendorong bersama bagaimana Pak Anies ini bisa menang di dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang tinggal lebih kurang 1 bulan lagi Pak Ed. Amin. Dan saya pun juga karena masuk dalam ranah politik dari segi dari DPD untuk DPD Sumatera Barat dari Partai Nasdem, nomor urut saya 2 Pak Ed. Ini dibilang saya kampanye nih Pak Ed, ini saya tidak kampanye. Cuma Pak Ed bertanya juga ke saya, akan saya sampaikan motivasi saya memang benar. Bagaimana nanti saya dari Partai Nasdem dengan nomor urut 2 juga diberikan amanah untuk bisa duduk di DPD Sumatera Barat, insya Allah tentunya juga akan saya jalankan amanah itu. Begitu juga tentang Pak Aniesnya, saya juga mengajak, marilah bersama kita untuk memberi dukungan dan support, meskipun itu ada calon 3, tentunya yang kita pilih adalah sesuai dengan hati nurani kita, yang cita-citanya itu untuk rakyat Indonesia secara keseluruhan begitu. Amin. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Ed. Terima kasih atas waktu wawancaranya Pak Ed. Ya. Mudah-mudahan yang melihat dan mendengar apa yang kita didiskusikan ini, jadikan ini sebagai motivasi atau pembelajaran. Saya juga mungkin yang sesuai dengan jangkauan saya, itulah yang bisa saya sampaikan tentang kondisi bangsa secara keseluruhan maupun masyarakat secara khusus di daerah kita, terutama Kota Padang itu Pak Ed. Oke. Makasih Pak Ed. Sama-sama Pak Ed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, inilah bincang-bincang kita pada siang yang cerah ini, semata karena rasa prihatin kita semuanya melihat krisis bangsa, kepemimpinan bangsa saat ini ya, jujur saja. Dan harapan kita di masa mendatang kita akan melahirkan sosok-sosok pemimpin yang amanah, fatonah, jujur, ya kan, sesuai dengan apa yang agama ajarkan. Makanya saya mengajak Sobat UE semuanya, maka gunakanlah besok suaranya, hak suaranya dengan sebaik-baiknya. Hati-hati memilih, ya lihat bobot bebet yang kandidat yang akan dipilih, apakah betul berjuang untuk kemaslahatan rakyat atau hanya dia berjuang untuk golongan kelompoknya saja. Terima kasih Pak Ir atas waktunya. Sampai jumpa lagi Sobat di tayangan-tayangan ULES yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir Pak Ir. Takbir. Allahu Akbar. Selamat Pak Ir, sukses selalu buat Pak Ir. Ma